Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Dengan dideklarasikannya Prabowo Gibran, itu akan menutup pamor calon yang lain. Akan menutup pamor Pak Ganjar Mahfud MD. Akan menutup pamor Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Karena apa? Yang mendampingi Pak Prabowo itu adalah Gibran. Gibran itu adalah tokoh muda, dan yang perlu diingat, Gibran itu adalah putra Bapak Presiden Joko Widodo yang masih aktif saat ini. Otomatis itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap pencalonan Prabowo dan Gibran. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman ya, namanya pejabat atau presiden, apalagi ini presiden ya, yang masih aktif, otomatis di bawahnya akan mendukung semuanya. Sehingga bagi Pak Prabowo, dengan hadirnya Gibran sebagai wakilnya, itu sangat menguntungkan sekali. Bahkan bila dianalisa ya, kemungkinan Pak Prabowo Gibran itu akan terpilih dalam satu putaran. Tidak menutup kemungkinan juga Pak Ganjar dan Mahfud juga akan terpilih apabila bekerja keras dan memperbaiki hubungan terhadap masyarakat dan partai-partai lain. Dan Pak Anies juga bisa juga terpilih apabila mulai meninggalkan politik identitasnya dengan menggunakan agama sebagai alat politiknya. Itu kemungkinan orang akan memilih Pak Anies dan Bapak Muhaimin. Tapi kalau masih menggunakan politik identitas, ya insya Allah orang akan menjauh. Ya mungkin orang pada saat ini akan dibingungkan memilih ya. Siapa yang akan dipilih? Ganjar Mahfud MD kah? Atau Prabowo Gibran kah? Secara otomatis dengan kehadiran Gibran Raka Buming Raka kepada Pak Prabowo, otak alam bawah sadar kita tertuju kepada mereka, sehingga menutup calon lain. Coba kalian rasakan. Dengan deklarasi Pak Prabowo Gibran, tanpa kita sadari itu menutup pamor Pak Ganjar dan Pak Anies. Karena ya memang Gibran itu fenomenal sekali ya. Anak muda, sudah jadi wali kota, terus sekarang naik lagi langsung wakil presidennya Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo sendiri itu adalah tokoh nasional yang sangat dikenal, ketua umum Partai Gerindra. Untuk di Jawa Barat sendiri, nama Pak Prabowo itu udah nggak diragukan lagi ya. Terbukti pada saat hasil pemilu tahun 2019 itu unggul untuk Partai Gerindra di daerah Jawa Barat ya. Apalagi di daerah Kabupaten Bogor, itu nomor 1. Bukan berarti saya mengajak untuk memilih Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies ya. Kalau di sini saya lebih melihat atau menganalisa pandangan kita sebagai manusia dengan adanya 3 calon yang saat ini ada ya. Anies dan Pak Muhaimin, Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Prabowo dengan Gibran. Secara hati nurani, coba kalian nilai. Siapa yang lebih mencorong pada saat ini? Itu adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau bulan-bulan lalu, pada saat
Gibran belum bisa mencalonkan sebagai wapres, itu yang membuat cahaya wakil presiden itu adalah Pak Mahfud MD. Orang tertuju terhadap Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD seolah-olah itu orang yang akan melaksanakan hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi dengan kehadirannya anak muda yang katanya masih ingusan, pamor tersebut tertutup secara alami. Ya itulah memang kenyataannya yang kita rasakan. Tapi masalah hasil ya kita lihat aja nanti. Hasil pemilihan siapa yang menang. Ganjar Mahfud MD kah? Atau Prabowo Gibran kah? Apakah mungkin Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin Iskandar? Semua itu kita serahkan kepada rakyat Indonesia untuk memilih. Kami hanya menyarankan ya, pada saat pemilu nanti, pada tahun 2024, itu kita haruslah meninggalkan politik-politik identitas. Suguhkanlah terhadap masyarakat bagaimana ke depannya apabila kalian jadi ya, untuk semua calonnya. Tinggalkan nginjak orang untuk naik ya. Bikinlah tangga sendiri. Nggak usah menginjak orang, dijadikan tangga supaya kita naik. Saat ini masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas ya. Sudah dewasa. Politik ya politik. Berbeda dengan agama. Agama untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas apakah ada hubungan politik dengan agama? Itu ada terhadap individunya supaya memiliki akhlak yang baik pada saat memimpin nanti. Tapi jangan sampai agama itu dijadikan alat untuk politik. Itu yang tidak baik ya. Kabarkan Pak Prabowo Gibran itu mendaftarkan pencalonannya ke KPU dengan iring-iringan yang ramai. Semua ketua umum koalisi Indonesia Maju mengantarkan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Mudah-mudahan tahun 2024 ini untuk pemilihan sangat demokratis, sangat menggembirakan, tidak menakutkan ya teman-teman ya. Tidak seperti tahun 2019. Serem sekali untuk suhu politiknya. Tapi kalau tahun 2024 ini yang kita rasakan enjoy ya. Apalagi dengan kaum muda sekarang sudah mulai berani terjun ke dunia politik. Mudah-mudahan politik santuy, politik gembira hadir di Indonesia. Sehingga apabila dalam diri kita menghadapi kegembiraan, santuy, mudah-mudahan ya, kemakmuran negara Indonesia akan segera terwujud. Cita-cita bangsa Indonesia menghadapi Indonesia emas semoga menjadi kenyataan. Oke teman-teman semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kaum muda. Aku kalah karo kowe, gelem apa arane, ora bakal lecet kowe ojo.